Bab 406. Kecurigaan Pangeran. Sylvia pergi, Kingston Jiang duduk bersila di atas tanah, bermeditasi dan berlatih. Pada saat yang sama, di kota Jingdu, ibu kota. Kediaman Pangeran. Pangeran sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut, bermain dengan pistol di tangannya. Dan di depannya, ada seorang pria parubaya yang sedang berlutut. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, tampangnya terlihat sangat biasa, dengan bekas luka panjang di wajahnya, yang terlihat sedikit mengerikan dan menakutkan. Katakanlah, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Pangeran berbicara dengan acuh tak acuh sambil bermain dengan pistol. Tubuh pria yang berlutut gemetar dan berkata, Bos, beri aku satu kesempatan lagi, beri aku 3 hari, aku pasti bisa mengetahui siapa yang menyelinap ke lembaga penelitian dan menemukan siapa yang mencuri data penelitian. Aku akan memastikan untuk mengambil kembali data penelitian. Nifdao, 3 hari, aku hanya akan memberimu waktu 3 hari, jika kamu tidak dapat menemukan data penelitian dalam 3 hari, maka bawakan kepalamu padaku. Ingat, siapapun yang telah membaca data penelitian, bunuh dia. Baik. Pria yang berlutut di tanah mengangguk dengan penuh semangat. Pangeran mengutuk, pergilah. Kamu hanya bisa memperburuk masalah. Nifdao tidak berani berlama-lama, dia langsung pergi dengan cepat. Setelah dia pergi, seorang lelaki tua keluar dari ruangan lain. Orang tua itu mengenakan pakaian dopo, memiliki rambut putih dan janggut, sedang memegang tongkat dengan bulu panjang di tangannya. Dia adalah Sandi Murong. Pangeran dengan lembut memijat pelipisnya, dan bertanya, bagaimana menurutmu tentang data penelitian yang dicuri? Sandi Murong duduk dan berkata dengan lemah, kamu yang selalu bertanggung jawab atas hal-hal ini, aku tidak pernah menyentuhnya, dan juga tidak memiliki pendapat. Sebaliknya adalah kamu, bagaimana menurutmu, jika orang itu mengetahuinya, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Raut wajah pangeran tampak serius, dan berkata dengan suara rendah, ini benar-benar jahat, mempelajari semua penyakit serius dan menjaganya. Selain itu lembaga penelitian penuh dengan jebakan. Siapa yang dapat memiliki kemampuan hebat untuk mencuri data penelitian secara diam-diam? Sandi Murong bertanya, apakah terdapat cadangan? Pangeran mengangguk, ada, tetapi informasinya sudah bocor, harus diambil kembali sesegera mungkin. Sandi Murong bertanya lagi, bagaimana perkembangan penelitiannya? Pangeran berkata, sudah disempurnakan, angka kematian sudah menurun banyak, tetapi virus masih akan menyerang otak dan sistem saraf, yang akan membuat orang gila. Sekali terkena virus ini, maka orang tersebut tidak akan hidup lama, paling hanya 3 tahun, 3 tahun terlalu singkat, perbaikan masih perlu dilakukan. Sandi Murong mengangguk ringan. Pangeran berpikir, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, mungkinkah Kingston Jiang yang melakukan ini dari kegelapan? Sandi Murong terkejut, dan bertanya, kenapa kamu bisa berkata seperti ini? Pangeran menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini hanyalah intuisiku, aku selalu merasa bahwa anak ini seperti mengetahui sesuatu. Ketika aku masih berada di kota Jingdu, ibu kota pada beberapa waktu yang lalu, dia datang untuk menanyakan masalah sekitar 100 tahun yang lalu, dia sepertinya mengetahui rencana pada 100 tahun yang lalu. Aku sedang bertanya-tanya siapa yang memberitahunya hal-hal ini. Sandi Murong tidak berkomentar. Pangeran melanjutkan, Busrandu diculik. Aku juga mencurigai Kingston Jiang, aku telah mengirim orang untuk mengawasinya selama periode ini, tetapi kondisi tubuhnya semakin lama semakin lemah, dan dia selalu duduk di kursi roda, bahkan harus didorong oleh orang ketika bepergian. Sepertinya bukan dia yang melakukan hal ini, tetapi terakhir kali saat di Gua Kares untuk mencari sesuatu, aku mengutus seseorang untuk merebutnya, tetapi gagal. Sekarang penjagaan di Jiangzhou sangat ketat, tentara bayaran tidak bisa lagi masuk. Seharusnya bukan dia. Sandi Murong berkata, racun Guku sangat mengerikan, dia hanya memiliki waktu 2 hingga 3 bulan, setelah beberapa bulan, dia hanya bisa berbaring di atas tempat tidur, bahkan tidak bisa berdiri. Semoga saja bukan dia. Pangeran menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi, jika bukan Kingston Jiang,
aku benar-benar tidak dapat memikirkan siapa yang menentangku. Sandi Murong berkata dengan datar, ini mengharuskanmu untuk memeriksanya, aku akan pergi terlebih dahulu. Dia berdiri dan pergi. Pada saat yang sama, Nifdao juga kembali ke lembaga penelitian. Setelah kembali, dia mulai menyelidiki tentang pencurian data. Setelah menyelidiki selama seharian, akhirnya dia menemukan petunjuk, bukan satu orang yang mencuri data, tetapi banyak orang-orang ini telah lama terlibat dalam lembaga penelitian. Namun, dia tidak mengetahui identitas orang-orang ini. Basis penelitian, kantor. Nifdao duduk di kursi, menyentuh dagunya sambil berpikir. Tuan Nif, ini adalah foto terbaru. Salah satu anak buahnya masuk, mengeluarkan beberapa foto dan menyerahkannya kepada Nifdao. Nifdao mengambil fotonya. Foto-foto ini adalah saat-saat Kingston Jiang berinteraksi dengan Busrandu. Mata-mata memberikan kabar bahwa pagi ini, Kingston Jiang berinteraksi dengan orang ini di dalam kompleks villa keluarga Tang. Kemudian orang ini pergi ke tempat parkir bawah tanah dan Kingston Jiang juga mengikutinya. Segera setelah pergi tidak lama, Kingston Jiang kembali. Nifdao melihat foto-foto ini. Busrandu memakai topi, dan menundukkan kepalanya, wajahnya tidak difoto. Jari-jari Nifdao mengetuk ringan di atas meja. Dia bertanggung jawab atas lembaga penelitian, dan pada saat yang sama, orang-orangnya selalu mengawasi Kingston Jiang, dan mereka akan memberitahunya keberadaan Kingston Jiang setiap hari, kemudian dia akan memberitahu pangeran. Tidak ada yang aneh dari hal ini. Gumamnya pelan. Segera, dia bertanya, apakah ada yang tidak biasa dari wanita yang mendorong kursi roda Kingston Jiang? Bawahan Nifdao berkata, dia keluar di pagi hari, kami semua sedang mengawasi Kingston Jiang, jadi kami tidak mengikutinya, dia tampaknya telah keluar selama lebih dari 3 jam, dan ketika dia kembali, dia membawa sayuran, seharusnya dia pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Apakah perlu 3 jam untuk membeli sayuran? Nifdao bergumam, dan segera memerintahkan, mulai sekarang, awasi wanita yang mendorong kursi roda Kingston Jiang dan pahami pergerakannya. Kak Nif, apakah kamu masih mencurigai Kingston Jiang? Bukan aku yang curiga, tetapi bos, cepat pergi. Baik. Hari ini, Kingston Jiang selalu berada di dalam kamar, bahkan Sylvia sampai membawakan makanan ke atas. Di malam hari, Klutang telah kembali. Dia belum sepenuhnya pulih dari cederanya, setelah melewati hari yang sibuk di perusahaan, dia juga merasa sedikit lelah. Begitu dia sampai di rumah, dia naik ke lantai atas dan melihat Kingston Jiang, yang sedang duduk di atas tempat tidur seperti patung kayu, sambil mengganti pakaiannya, dia bertanya, suamiku, apa yang sedang kamu lakukan? Kingston Jiang sedikit membuka matanya. Klutang melepas setelan profesionalnya, hanya mengenakan pakaian dalam, lalu mengenakan setelan longgar. Dia berkata dengan datar, aku sedang bermeditasi, selama aku duduk diam, tubuhku tidak akan merasa tidak nyaman. Klutang telah selesai mengganti pakaiannya dan berjalan, duduk di tepi tempat tidur, mengambil tangan Kingston Jiang, dengan sentuhan kesedihan di wajahnya, dan menghibur, suamiku, kamu akan baik-baik saja, aku yakin kondisimu akan membaik. Kingston Jiang sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, kondisiku tidak akan membaik, aku dapat merasakan bahwa aku hanya memiliki beberapa bulan lagi kehidupan. Klu, aku merasa kamu harus membuat rencana sesegera mungkin, jangan menunda hidupmu karena orang lumpuh sepertiku. Klutang berkata dengan wajah tegas, suamiku, apa yang sedang kamu bicarakan? Sejak aku menyelamatkanmu pada 10 tahun yang lalu, hidup kita telah dihubungkan bersama, aku telah melakukan kesalahan sebelumnya, aku bersumpah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu di masa depan. Dia berkata sambil menaiki tempat tidur, dan duduk. Menarik Kingston Jiang dan berkata, kamu bersandarlah di pangkuanku, aku akan memijat kepalamu. Klutang mengingat Kintiasu pernah mengatakan bahwa Kingston Jiang sering sakit kepala dan perlu sering memijat kepalanya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tidak, tidak perlu, aku sudah tidak sakit kepala sekarang. Suamiku, apakah kamu tidak menyukaiku?
Kenapa kamu tidak menolak saat Qintia Su memijatmu? Ketika aku memijatmu, kamu menolak. Aku adalah istrimu, seorang wanita yang tidur di sisimu. Mendengar ini, Kingston Jiang tidak banyak bicara. Dia tidak ingin berdebat dengan Klutang, dia juga tidak ingin Klutang berpikir sembarangan. Dia mendekat, bersandar di paha Klutang. Klutang dengan lembut memijat kepalanya. Tok, tok, tok. Ada ketukan di pintu. Kak Kingston, Kak Klu, sudah waktunya makan. Kingston Jiang bangkit dari pangkuan Klutang dan berkata, ayo kita pergi makan. Klutang bangkit dan berkata, aku akan membantumu. Kingston Jiang juga tidak menolak, berjalan keluar dengan bantuan Klutang. Di luar pintu, berdiri seorang gadis muda yang cantik, dia mengenakan pakaian kasual dan celemek, rambut hitam panjangnya diikat menjadi ekor kuda, memperlihatkan dahinya yang putih, dengan senyum di wajahnya, memperlihatkan dua lesung pipit yang dangkal. Kak Kingston, Kak Klu. Klutang mengangguk ringan dan menjawab. Kingston Jiang berkata, kamu yang memasak lagi, kamu sudah bekerja keras. Sylvia tersenyum dan berkata, tidak bekerja keras, selain itu aku juga dibayar, aku tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa. Turun ke bawah untuk makan. Jasmine He keluar, dan Tanner Tang juga tidak ada di rumah. Adapun untuk Klan Tang dan Minnie Wu, tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya ada 3 orang di dalam rumah. Setelah makan, Klutang naik ke atas untuk memilah informasi perusahaan. Sylvia membersihkan sisa makanan dan pergi ke dapur untuk mencuci piring. Kingston Jiang berjalan ke dapur. Sylvia melihat Kingston Jiang, tersenyum, dan berkata, Kak Kingston, aku akan segera menyelesaikannya. Setelah selesai, aku akan pergi keluar. Aku telah menghubungi Dewa Tabib Fang di sore hari. Dewa Tabib Fang memintaku untuk pergi ke sana lagi pada malam hari. Dia mengatakan bahwa hasilnya akan keluar pada malam hari. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, kamu harus berhati-hati. Jika bertemu suatu masalah, segera hubungi aku. Bersambung.